Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Marilah kita memasuki renungan di pagi yang indah ini. Sebelumnya kita datang di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang senantiasa menyertai setiap langkah kami, Bapa yang telah memberkati di dalam kami boleh beraktivitas. Pagi yang indah ini Bapa, Engkau bangunkan kami kembali, Engkau beri kami kesehatan. Bila sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berkati kami, buka hati kami, sehingga kami boleh mengerti, boleh melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 10 ayatnya 22 sampai dengan yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini kita beri judul Mari Mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, "Kowe iki jane iso manut ora to?" Atau mungkin bertanya, "Jane karepmu ki apa?" Ketika kita mendengar pertanyaan orang tua kepada anaknya yang seperti itu, dalam benak kita juga akan merasakan sama. Orang tua itu pastinya menginginkan sesuatu yang baik pada anaknya. Dia ingin anaknya menjadi anak yang baik, anak yang penurut, berbakti pada kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu yang terkasih, sebagai orang tua, memang kadang kita harus senantiasa mengingatkan anak-anak kita. Apabila anak-anak kita kadang tidak melaksanakan tugas ataupun apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak kita, agar supaya anak-anak kita tidak jatuh dalam kesalahan atau dosa, tetapi menjadi anak yang baik tentunya. Selain kita mengingatkan, anak-anak juga kita ajak di dalam doa bersama, dalam setiap persekutuan doa keluarga. Dalam persekutuan itu kita bisa mengingatkan anak-anak kembali dengan landasan firman Tuhan, sehingga anak-anak semakin kuat iman dan kepercayaannya. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku."
memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa eratnya hubungan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu. Gambaran firman Tuhan pada saat itu adalah juga menggambarkan tentang ikatan antara gembala dengan domba-dombanya. Tuhan Yesus sebagai gembala dengan penuh kasih, Ia akan menuntun domba-dombanya, memberi makan, memberikan kesejukan, kedamaian dengan kasih-Nya, sehingga domba-dombanya akan merasa senang, tentram, dan tidak akan terjatuh dalam bahaya. Domba menggambarkan adalah sifat manusia kita, di mana kadang manusia itu adalah lemah, kurang percaya, tidak lincah, kadang ringkih di dalam tubuhnya. Sehingga ketika manusia itu menghadapi masalah ataupun persoalan, kadang sudah mengeluh, merasa tidak kuat, merasa beban yang berat, bahkan kadang lari dari masalah itu. Tidak ingin menyelesaikan, tinggal begitu saja. Padahal kalau kita mau, masalah itu pasti dapat terselesaikan. Seperti situasi sekarang ini Bapak Ibu, kita masih menghadapi situasi yang belum menentu dengan adanya virus COVID-19 yang masih melanda negara kita, juga negara-negara di belahan dunia ini. Ada rasa ketakutan, ada rasa khawatir, karena masih banyak korban yang berjatuhan akibat penyakit itu. Entah itu rakyat, juga para medis yang berjuang di barisan terdepan untuk menyembuhkan penyakit ini. Bapak Ibu yang terkasih, masyarakat di sekeliling kita pun saat ini sudah merasakan rasa kebosanan. Seperti mungkin Bapak Ibu juga merasakan karena tidak bisa bekerja seperti biasanya, hanya bisa bekerja dari rumah. Juga anak-anak kita merasa jenuh, lelah, karena yang biasanya mereka bisa berlari-lari, bisa bermain dengan temannya, harus berada di rumah, harus mengerjakan tugas dari sekolah, harus mengerjakan PR, tanpa bisa bermain dengan teman-temannya. Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus Bapak Ibu pada kita pada saat sekarang ini? Yang dikehendaki adalah kita mau mendengar himbauan pemerintah, di mana pemerintah menghimbau agar supaya kita senantiasa hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga jarak sosial, berada di rumah, melakukan aktivitas bersama keluarga di rumah. Namun Bapak Ibu, itulah yang menjadi masalahnya. Apa yang dikehendaki pemerintah kadang untuk kebaikan kita, ada kalanya masih ada satu dua yang masih mengabaikan, sehingga akhirnya jatuhlah korban atau juga menyengsarakan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita di dalam setiap langkah kita dengan penuh kasih-Nya. Tujuannya apa? Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita tidak jatuh dan kita tidak mendapatkan bahaya. Mari kita mau mendengar suara gembala kita. Tuhan Yesus menghendaki kita agar supaya kita mau taat dan setia kepadanya, juga percaya. Tuhan Yesus akan memberkati setiap langkah kita, dimanapun aktivitas kita, dimanapun kita berada. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita bersama.